Apa kabar hari ini? Puji Tuhan saya. Sehat ya. Apa perasaan Bapak selama ini ketika Bapak mengajar di dalam kelas? Oke. Jadi perasaan saya sebagai guru dalam mengajar dan mendidik anak-anak dalam kelas campur aduk. Yang pertama saya bilang senang. Senang ketika saya bisa menyalurkan ilmu saya kepada siswa sekalian. Dan yang kedua perasaan saya sedih. Sedihnya kenapa? Karena di mana saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi pemikiran saya atau aspirasi saya tidak tersalurkan kepada anak-anak dengan baik. Kenapa saya katakan begitu? Karena motivasi belajar mereka sangat-sangat memprihatinkan, imbasnya nanti di hasil belajar. Jadi motivasi belajar anak-anak yang menurun ya Pak? Iya. Ya. Jadi Pak, kalau tujuan dari pertemuan kita saat ini, apa yang kita ingin katakan? Jadi begini, tujuan dari pertemuan ini saya ingin meminta saran ataupun pendapat Bapak, kira-kira ada enggak solusi untuk bisa meningkatkan motivasi siswa ke depan agar hasil belajar mereka menjadi bagus. Kira-kira seperti apa? Jadi itu yang Bapak harapkan ya, tujuan pertemuan kita di saat ini. Iya. Nah, boleh ceritakan kembali Pak masalah yang Bapak temukan ketika Bapak mengajar di dalam kelas. Terima kasih. Jadi berhubung saya mengajarnya informatika, jadi kan kalau namanya informatika itu harus praktek dan terus praktek untuk bisa mewujudkan anak-anak bisa melakukan apa yang kita harapkan di tujuan pembelajaran nanti. Itu contohnya seperti mereka mahir dalam Microsoft, baik itu Excel, PowerPoint, Microsoft Word dan lain sebagainya. Jadi ketika kita berteori di dalam kelas, ini yang permasalahan saya, ketika mereka tidak mendapatkan motivasi yang baik, itu teori. Karena kan nantinya informatika itu harusnya praktek. Tapi dalam pembelajaran keseharian saya itu berteori, itu membuat mereka tidak ingin belajar ataupun bolos ataupun tidak hadir. Jadi itu permasalahan yang Bapak hadapi ya. Iya. Ya hambatan yang ditemukan pada waktu saat Bapak mengajar seperti itu yang sudah digambarkan oleh Bapak tadi. Hambatannya seperti yang saya katakan tadi, itu ketika motivasi belajar mereka kurang, ya imbasnya nanti dinilai belajar, ini hasil akhirnya nilai mereka itu jebol. Ya saya sedih karena sebagai guru saya tidak berhasil. Jadi hambatannya motivasi yang masih kurang ya. Nah, apa yang Bapak akan laksanakan untuk supaya anak-anak itu punya atau motivasi untuk belajar? Oke. Jadi di sini saya berpikir, saya juga sempat sharing sama teman-teman guru yang lain. Jadi bagaimana cara menghancurkan motivasi yang rusak ini, yang jebol ini? Jadi pertama kata teman-teman, ubah strategi belajar. Dan juga kan biasanya dalam kelas kata teman-teman harus dialihkan ke lab, langsung praktek. Itu saja yang dilakukan. Jadi itu yang akan dilaksanakan. Iya. Yang anak dengan melakukan praktek ya, dan juga strategi belajar mengajar akan dilakukan. Oke, pembelajarannya dan dia. Nah, kapan Bapak akan laksanakan untuk rencana yang Bapak akan lakukan? Ya untuk kapannya seperti kata Pak Yusuf Kala, lebih cepat lebih baik. Jadi ketika minggu depan saya ada kelas, ya itu juga saya terapkan pembelajaran seperti itu. Jadi minggu depan? Iya, minggu depan. Oke. Nah, dari selama Bapak mengajar di dalam kelas itu, yang ukuran keberhasilan yang Bapak capai kalau itu dikonversikan ke nilai dari angka 1 sampai angka 10, nilai berapa yang Bapak capai selama ini? Jadi untuk nilai, ini kan berbicara tentang nilai. Nilai ada hasil yang akhir dan juga progres. Ya saya katakan sekarang progres. Progresnya itu mungkin kalau dari 1 sampai 10 mungkin bisa dikatakan 5 atau 6 lah paling tinggi.
Tapi puji Tuhan saya sebagai guru, saya inginnya anak-anak saya mencapai nilai 10, 1 sampai 10. Jadi selama ini pembelajarannya Bapak, progres pembelajaran yang Bapak lakukan masih di angka 6 ya. Jadi harapan ke depan angka berapa yang Bapak inginkan? Ya pasti 10 lah. Oke, jadi yang sangat luar biasa, bagus sekali untuk untuk mencapai hal demikiannya untuk nilai ke depan. Nah, siapa saja yang akan membantu Bapak untuk menjaga komitmen ya Bapak untuk mencapai keberhasilan yang Bapak inginkan, keberhasilan capaian dari angka 6 untuk menjadi angka 10. Oke. Yang pertama tentunya pimpinan sekolah sebagai kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu kan sudah menyediakan lab. Jadi di sana di sekolah-sekolah ada yang namanya kepala lab. Kepala lab, terus teman-teman sejawat dan juga siswa. Jadi mereka itu yang bekerja sama dengan saya untuk mencapai komitmen yang telah saya tentukan. Oke, jadi ada kerjasama pimpinan sekolah, kemudian kepala lab, kemudian rekan guru, bahkan juga siswa tersebut. Iya. Oke Pak, saya harap ini kegiatan yang akan Bapak laksanakan itu boleh berjalan dengan baik. Dan saya harapkan kita akan juga ada pertemuan untuk coaching ini untuk ke depan. Kapan untuk pertemuan kita untuk ke depan? Bisa minggu depan ketika saya kelar menerapkan pembelajaran yang baru. Oke, jadi minggu depan ya Pak. Oke, ya semoga apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak lakukan itu boleh berjalan dengan baik sehingga harapan kita, anak-anak kita boleh termotivasi untuk belajar dengan baik. Terima kasih Pak untuk kesempatan hari ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Bapak berharap kalian baik semua. Jadi sebelum kita masuk di pembahasan sekarang, ada baiknya Bapak mereview dulu atau merefresh pengetahuan atau ingatan kalian di masa lalu. Bukan masa lalu selama, tapi minggu lalu. Minggu lalu kalian belajar tentang PowerPoint, toh? Nah, coba ada yang tahu PowerPoint itu ciri-cirinya seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Ada slide. Slide terdiri dari slide. Fungsi utama dari PowerPoint kira-kira apa? Fungsinya kan slide untuk menampilkan apa coba? Untuk memudahkan presentasi. Presentasi. Jadi fungsi utama dari Microsoft PowerPoint itu fungsinya untuk mempresentasikan hasil presentasi orang ke teman-teman sebagai pendengar atau yang mendengar. Sekarang orang semua next di yang namanya ini Microsoft Excel. Mereka masih bersaudara, tapi fungsinya beda. Tadi kan Microsoft untuk PowerPoint fungsinya untuk presentasi, toh. Ini untuk membuat tabel. Tahu tabel? Tabel. Coba adik-adik sekalian buka Excel yang ada di komputer masing-masing. Oke, sudah? Jadi di hadapan adik-adik itu namanya Microsoft Excel. Jadi di Excel itu terdiri dari sel atau biasa orang sebut itu tabel, toh? Tabel. Di situ ada A sampai Z dan seterusnya. Pada ke bawah ada 1 sampai seterusnya tidak terhingga. Jadi orang mau backing sesuai orang P apa? Keperluan. Toh? Jadi untuk tugas yang pertama ini orang mau backing. Jadi Bapak sudah gambarkan atau petakan di sini tabel atau contoh sebagai tugas pertama ini. Ada yang mau bertanya? Ada? Kalau tidak ada, Bapak anggap sudah jelas penjelasan Bapak dari tadi. Oke, silakan kerjakan masing-masing tugas yang ada di hadapan teman-teman. Oke, silakan kerjakan. Oh, jadi ini seperti nomor, nama. Untuk merapikan ini kan tahu. Dasarnya seperti Word, Microsoft semua sama. Jadi merapikan dari bahasa mulai dari jenis DP kelembagaan, pemilihan, underline, DP font size, dan lain sebagainya itu telah atur di
Oke. Jadi untuk tugas pertama ini saya tampil seperti di atas. Kalau sudah angkat tangan. Oke. Ada kesulitan? Matang. Semangat ya. Oke, terima kasih atas pertemuan yang telah kita laksanakan pada beberapa waktu yang lalu, dan juga saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sehubungan dengan pengamatan saya ketika Pak Indra melaksanakan pembelajaran pada waktu yang lalu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana perasaan dari Pak Indra ketika mengadakan pembelajaran pada waktu yang lalu? Oke, perasaan saya kemarin pas melakukan pembelajaran itu, saya merasa tertantang untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi dari hari yang sebelumnya. Ya, otomatis di sana saya merasa senang dan gembira karena hal yang menantang itu merupakan hal yang saya sukai. Oke, ukuran keberhasilan atau indikator yang bisa diukur ketika Bapak melakukan pembelajaran atau indikator keberhasilan yang bisa diukur ketika Bapak mengadakan pembelajaran pada waktu yang lalu. Oke, indikator tentunya sebagai seorang guru dalam mengajar dan mendidik itu, di situ ada tujuan akhir, yaitu untuk memaksimalkan atau mencapai nilai yang maksimal bagi para siswa. Hasil belajar. Hasil belajar ya. Iya. Oke. Nah, dari skala yang bisa saya berikan, misalkan dari angka 1 sampai dengan 10, sudah di angka mana atau ya dinilai berapa pencapaian selama ini? Oke, yang kemarin kan pertemuan pertama saya katakan di skala 6. Iya. Jadi ketika dari kemarin itu saya melakukan perombakan dan pembetulan dalam segi strategi maupun lingkungan belajar saya maupun sarana dan prasarana pembelajaran saya mendapatkan di situ skala kalau bisa dibilang 8 dari 10. Oke, jadi dari 10 nilainya 8 ya selama pembelajaran. Oke, baik sekali Pak. Nah, dari selama pembelajaran Bapak telah laksanakan, apa yang menjadi hambatan selama pelaksanaan pembelajaran tersebut? Oke, hambatan. Jadi hambatannya salah satunya di situ kan saya menerapkan pembelajaran yang ada di lab. Jadi sekolah kami ini kan besar, banyak siswa, banyak jurusan. Jadi ketika saya masuk di situ, ada beberapa teman guru yang sementara melakukan pembelajaran juga di situ. Otomatis kan di dalam satu ruangan lab 40 unit. Jadi kan ada teman guru yang membawa siswa ada 20 lebih, dan juga kebetulan siswa yang saya bawa itu sekitar 20 lebih juga. Otomatis di situ ada yang namanya kekurangan sarana dan prasarana pembelajaran dalam artian komputer. Jadi di situ saya kelompokkan siswa. Jadi kurang efektif juga kalau begitu. Jadi suasananya juga sedikit bising karena kan teman satu mengajar tentang ini, saya mengajar tentang ini. Oke, jadi itu yang permasalahan yang dihadapi. Iya. Nah, untuk mengatasi persoalan tersebut atau hambatan tersebut, apa solusi yang Bapak lakukan? Jadi solusinya itu saya menegaskan dan memberitahukan kepada kepala lab untuk membagi jadwal untuk masuk lab. Itu saja. Oke, jadi ada pembagian jadwal. Ya. Oke. Nah, terakhir nih Pak, untuk pertanyaan saya, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil percakapan kita, coaching kita ketika Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas? Apalagi kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan untuk mengembangkan diri Bapak? Oke. Jadi kebetulan saya orangnya bisa dikatakan tidak akan puas dengan hasil yang sekarang. Jadi saya harus berbenah diri untuk menjadi lebih inovatif dan kreatif. Juga imbasnya nanti kepada siswa. Saya akan memberikan beberapa tugas ataupun coaching juga kepada siswa agar mereka bisa mengembangkan bakat dan minat yang mereka sukai. Itu saja. Oke, terima kasih Pak.
Demikian untuk pertemuan kita hari ini, dan semoga praktik baik yang sudah yang telah dilaksanakan bisa mengembangkan kompetensi yang Bapak miliki. Sekali lagi terima kasih Pak dan selamat siang.